Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat suara muda. Siang menjelang petang di kesempatan Rabu 24 Juni 2020 bersama saya Imam Trika Sohadi. Seperti yang sudah kita publish bahwa pada kesempatan hari ini kita akan ada dialog khusus dengan putra pahlawan bangsa, yaitu putra dari Bapak Jenderal Basuki Rahmat, yaitu Bapak Bambang Wasono. Bambang Wasono, ya. Bambang Wasono atau dipanggil Pak Nono. Siap. Nah, ini putra dari Bapak Jenderal Basuki Rahmat yang bertugas itu semua bangsa tahu. Yang sebelahnya adalah tokoh pers nasional Pak Dasman Jabardir, dan beliau ini penulis buku dari 2 seri, ya Pak ya, dari menulis tentang Bapak Basuki Rahmat. 2 penerbitan. Dari 2 penerbitan. Ya. Baik, kita langsung saja. Jadi dalam perkembangan belakangan ini ada rame-rame Pak. Jadi kita kemudian mengingat Pak Basuki Rahmat, ini ada rame-rame tentang RUU HIP. Nah, soal Pancasila mulai diodok-odok dengan jalur konstitusi. Kita mengingat kembali kalau sudah bicara Pancasila, maka erat kaitannya dengan transisi kekuasaan di antara Orde Lama ke Orde Baru di zaman transisi Pak Karno dan Pak Harto. Di tengah-tengahnya itu ada seorang payung bangsa yang memayungi, yaitu Pak Nono. Nah, pertanyaan saya adalah ada apa sebenarnya yang tidak diketahui publik selama ini di era masa transisi? Yang kita tahu kan bahwa Pak Basuki waktu zaman Pak Karno nyaris beliau yang dikasih mandat diskusi ya. Gimana? Iya. Kalau mau bicara mengenai kedekatan antara almarhum dengan Presiden Soekarno, itu sebetulnya terlihat dari waktu mau munculnya Super Semar yang di Bogor. Jadi terus terang waktu Presiden Soekarno setelah memimpin sidang Kabinet 100 Menteri, yaitu pada tanggal 11 Maret pada saat itu, memang diinformasikan ada pasukan yang tidak beremblem, pakai hijau-hijau, itu melepung istana. Nah, informasi itulah yang salah yang disampaikan oleh ajudan Soekarno, sehingga akhirnya beliau pergi ke Bogor, naik helikopter. Nah, sebetulnya bermulanya dari situ. Kalau kita mau melihat sampai ke depannya, saya bilang inilah tonggak daripada sejarah yang yang bisa merubah. Nah, pada saat itu Bung Karno sedang marah besar. Maka itu dia meninggalkan istana, dia pulang ke istana Bogor. Otomatis di istana itu sudah dikuasai oleh Cakradiawan, memang pas pampresnya pada saat itu ya. Nah, kebetulan di Kabinet 100 Menteri itu almarhum itu baru saja dilantik menjadi Menteri Veteran dan Demobilisasi dengan pangkat Mayor Jenderal. Dan kemudian ada Jenderal Yusuf juga di situ, masih Brigjen, menjadi Menteri Perindustrian Muda. Nah, beliau-beliau ini menurut informasi adalah memang istilahnya anak kesayangannya Bung Karno ya. Jadi yang satu dari Jawa Timur Barat gitu ya, yang satu dari Timur, jadi di Makassar kan. Jadi memang dalam situasi begitu, kebetulan almarhum mempunyai inisiatif. Ini Bung Karno nggak bisa ditinggal sendiri. Jangan sampai Bung Karno salah persepsi bahwa Angkatan
Mulia. Tapi kebetulan Menpangat waktu itu Letnan Jenderal Soeharto sedang sakit. Jadi di di rumah waktu itu di Jalan Haji Agus Salim. Nah, karena hierarki kemiliteran itu kalau junior atau pangkatnya lebih rendah, dia harus melaporkan sesuatu ke yang lebih tinggi, dan yang lebih rendah tidak boleh berbicara sebelum mendapat izin kepada yang pimpinannya. Berangkatlah ke Bogor, ke Haji Agus Salim, disampaikan situasinya bahwa Pak Bung Karno sedang ini rapat sidang kabinet 100 menteri dibubar. Terus Pak Bas, istilahnya waktu itu ya, Pak Bas menyampaikan ke Pak Harto bahwa saya mau menyampaikan ke Pak Bung Karno bahwa Angkatan Darat tetap di belakang Bung Karno. Akhirnya Pak Harto menyampaikan pesan, tolong sampaikan ke Presiden Soekarno bahwa saya siap untuk mengamankan ibu kota. Hanya itu aja. Akhirnya atas izin dari Menteri Pangat waktu itu pas Letnan Jenderal Soeharto, berangkatlah mereka ke Bogor. Nah, akhirnya usut punya usut, masih ada helikopter di situ yang tadinya sedang menurunkan Soekarno, terus balik lagi ke Jakarta, dipakailah helikopter itu. Nah, Bung Karno itu sedang keadaan yang marah besar. Ya. Nah, ini diperumpamakan kalau misalnya Pak Asis ya, sedang marah besar nih. Ya. Terus ada tamu atau ada orang yang Bapak belum begitu kenal masuk ke rumah atau masuk ke kantor, kira-kira diterima nggak? Dia nggak terima. Nggak ya. Tapi kalau yang datang sahabat atau orang yang dikenal baik, diterima nggak? Tentu. Nah, di situ poinnya. Karena apa? Karena Cakrawirawa itu sudah nggak ada yang bisa masuk ke situ. Gitu kan. Nah, jadi saya pikir di situ kuncinya. Gitu. Akhirnya mereka bertiga. Nah, kenapa ada Amir Mahmud ikut hadir? Karena beliau kan penguasa ibu kota, karena beliau kan waktu itu sebagai Pangdam Lima Jaya kan, Pangdam Jaya. Jadi otomatis beliau ikut. Tapi kan ini yang senior hanya almarhum, karena beliau almarhum Mayor Jenderal, Pak Yusuf Brigjen, terus Amir Mahmud juga Brigjen. Gitu. Nah, disitulah mulai akhirnya bertemu dengan Presiden Soekarno, terus dengan Perdana Menteri, Wakil Perdana Menteri itu ada Lemina, Khairul Saleh, ada Bandrio, terus dari pihak almarhum ada Pak Yusuf, ada Pak Bas. Nah, disinilah yang benar-benar krusial. Bagaimana caranya supaya Pak Harto, Bung Karno juga nggak marah gitu ya, disampaikan dengan hati-hati bahwa situasi seperti ini. Terus akhirnya disampaikan saja Pak Harto siap untuk mengamankan ibu kota dengan warna waktu itu demo mulai berlangsung ya. Nah, jadilah dialog itu. Nah, itu silih berganti, draft dibuat begini. Akhirnya keluarlah yang namanya surat perintah 11 Maret dan ditandatangani di Bogor. Itu ada 2 lembar. Kenapa saya bisa tahu? Karena ajudan yang ikut pada saat itu yang memang waktu pulang naik mobil, dia yang memegang dan dia lihat ada 2 lembar. Gitu. Nah, sekalian juga mau mengklirkan bahwa ada cerita ya menurut Pak Dasman ya, ada cerita bahwa Presiden Soekarno ditodong. Oleh perwira tinggi lah gitu ya, dan itu sama sekali tidak benar sama sekali. Karena apa? Protokol standar internasional dunia itu orang mau ketemu presiden itu tidak ada yang boleh bawa senjata. Itu udah protokol. Jadi nggak mungkin ada pemasangan. Itu udah nggak mungkin sekali. Gitu.
dan Soekarno ini kan orang yang nggak bisa dipaksa. Iya. Dia tuh mulut dia udah undang-undang mulutnya. Siapa yang berani mau beliau pada saat itu? Oh ya, gitu. Jadi, nah dari situlah mungkin Pak barangkali situasinya sekarang menjadi seperti ini. Oh. Baik, sebelum nanti kita lanjut, ada yang mengusik lagi itu ketika dari Bogor dalam perjalanan ke Jakarta itu tentang Bati Surat, ada riwayat di situ. Saya publik mungkin tahu karena itu nggak pernah terangkat. Kemudian apa namanya, surat perintah 11 Maret yang asli yang mana nih, Jakarta atau apa gitu. Beliau orang putranya tahu kan dari nanti kan. Nanti kita sambung lagi, kita break dulu untuk beberapa saat. Nanti saya juga akan bertanya ke Pak Dasman tentang apa mantik untuk menyusun buku ini, apa nanti apa latar belakangnya. Baik sahabat Suara Bekasi, nanti kita lanjut lagi bincang-bincang dengan putra dari almarhum pahlawan bangsa ini, itu putra dari Bapak Jenderal Basuki Ahmad. Kita break dulu sebentar untuk memenuhi kewajiban daripada pemasang iklan. Radio Suara Bekasi 855 AM.